Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, saya akan menjelaskan tugas pekan ketiga. Gitu. Oke, kalian bisa mendownload file tugasnya di Elena, gitu ya. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tugasnya. Semoga dapat dipahami. Jadi tugas ini membahas tentang distribusi frekuensi, ukuran pemusatan, dan ukuran penyebaran. Oke, dipahami ya instruksi kali ini. Yang poin pertama, buatlah data berdasarkan NIM masing-masing, kemudian olah data tersebut dengan menggunakan perhitungan distribusi frekuensi, ukuran pemusatan, dan ukuran penyebaran. Lalu, tentukan nilai terendah dan tertinggi, gitu ya. Jadi karena dalam distribusi frekuensi dibutuhkan nilai terendah dan tertinggi, maka harap dicari dulu, gitu ya. Nah, contohnya misalkan NIM-nya ini 012, 012, 1230. Nah, pertama tentukan posisi ganjil dan posisi genap, gitu ya. Total posisi ganjil dan total posisi genap, gitu ya. Nah, nilai posisi ganjil itu terdiri dari 0, 2, 1, 1, 3, sehingga jumlahnya adalah 7. Nah, nilai genap itu adalah 1 plus 0 plus 2 plus 2 plus 0, sehingga jumlahnya ada 5. Gitu. Nah, nilai terendah itu diambil dari total nilai ganjil saja, yaitu 7. Sedangkan nilai tertinggi diambil dari total nilai ganjil ditambah total nilai genap, kemudian dikuadratkan. Gitu. Jadi 7 tambah 5 dikuadratkan. Di sini jumlahnya adalah 144. Lalu berikutnya, setelah itu buatlah data sebanyak 50 buah di Excel dengan formula range between sesuai dengan nilai terendah dan tertinggi yang telah didapat. Seperti itu. Oke, coba saya contohkan. Misalkan Oke, ini misalkan ada microspexel ya. Jadi kita pakai formula range between agar kita mendapatkan nilainya, gitu ya. Tadi nilai terendahnya adalah 7. Nah, nilai tertingginya adalah 144. Oke. Nah, setelah itu kita tarik sampai 10, gitu ya. Nah, tarik ke kanan 5. Jadi totalnya 50 data. Oke, nah setelah ini datanya udah dapet nih seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa meng-capture atau screenshot gitu ya data ini gitu ya, atau juga bisa mengcopy gitu ya, mengcopy seperti ini, kemudian taruh di sheet yang lain gitu ya, terus copy nilainya saja, value seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena nilai ini akan berubah terus gitu ya, apapun perlakuan yang dilakukan di Microsoft Excel dia akan berubah. Tuh, saya copy aja dia udah berubah kan gitu. Jadi langsung di copy, ditaruh di sheet yang lain, kemudian inilah yang dijadikan acuan gitu ya. Inilah yang dijadikan acuan untuk perhitungan distribusi frekuensi, ukuran pemusatan, dan ukuran penyebaran. Seperti itu. Oke. Oke. Lalu yang keempat, jika sudah didapatkan, kemudian buatlah tabelnya, tabel distribusi frekuensi dengan data berkelompok ya. Gitu. Lalu cari juga nilai pemusatannya, mean, median, modus dengan data berkelompok, terus ukuran penyebaran, varian, standar deviasi, kuartil, desil, dan persentil dengan data berkelompok. Nih. Nah, untuk kuartil, desil, dan persentil, itu pilih satu aja. Misalkan untuk kuartil kalian hanya pilih 25%. Gitu. Untuk desil kalian pilih 30. Gitu, desil ke 30. Kuartil misalkan kuartil ke-1 gitu. Desil ke 30. Desil ke 30. Dia per 10 ya. Desil per 3 gitu ya. Desil 3. Terus persentil mau cari persentil 45 gitu. Terserah. Ini saya tidak membatasi. Terserah saja teman-teman mau pilih yang mana. Yang penting satu ya. Lalu jelaskan setiap langkah-langkahnya. Nah, ini harus dipahami ya. Jadi
jelaskan langkah-langkahnya, langkah-langkah perhitungannya. Oke. Jadi misalkan untuk mendapatkan tabel distribusi frekuensi kan langkah pertamanya apa gitu, itu dijelaskan. Gitu. Terus juga untuk ukuran pemusatannya juga dijelaskan. Jadi semakin detail semakin bagus. Lalu jelaskan analis atau analisis gitu. Jadi hasil dari masing-masing itu kan nanti ada ya. Misalkan distribusi frekuensi gitu ya. Kan ada tabelnya tuh, itu dijelaskan. Terus mean, median, modus itu kan ada hasilnya nanti. Itu dijelaskan. Seperti itu. Nah, kalian dapat mengerjakan dengan menulis tangan gitu ya, ataupun langsung dengan Microsoft Excel. Maaf, ini Microsoft Word maksudnya. Jadi kalian dapat menulis tangan, gitu ya, langsung menulis tangan, atau dengan Microsoft Word, itu bebas. Yang terpenting adalah rapih dan detail, jelas, seperti itu. Lalu untuk perhitungannya, kalian bisa menggunakan Excel untuk bantuan, gitu ya. Jadi kalian tidak perlu coret-coret kertas, gitu ya. Tapi kalau memang mau coret-coret kertas, nggak apa-apa. Tapi saya menyarankan untuk menggunakan Microsoft Excel. Kenapa? Karena untuk mempermudah dalam perhitungan. Karena kan datanya banyak, 50, gitu. Lalu, nah yang dikumpulkan itu bukan filenya nanti ke dalam Elena, tapi adalah URL atau link dari upload tugas tersebut. Jadi kamu udah selesai nih, upload filenya ke Google Drive, gitu ya. Kemudian link dari Google Drive tersebut yang dikumpulkan ke Elena, seperti itu ya. Jadi nanti saya juga hanya menyediakan link submission saja, gitu ya, atau text submission, bukan file submission. Jadi yang nanti dikumpulkan adalah linknya saja. Seperti itu. Oke, baik. Good luck ya, teman-teman. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang kurang jelas, silakan japri saya. Jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.